Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan UAS kecerdasan buatan yang berjudul Euler-Devry Problem dengan algoritma Hill Climbing. Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan dengan dosen pengampu yaitu Febri Masfianti, Eskom Mkom. Yang beranggota yaitu saya sendiri Gina Anissa dengan NPM 45222101154. Selanjutnya Selanjutnya ada saya, Leni Oktaviani dengan NPM 45222210005. Lalu saya Rizky Nuril Ihsan dengan NPM 45222100030. Selanjutnya ada saya, Fitri Atika Salwa, 452222180. Selanjutnya ada saya, Muhammad Zalan Rashid, dengan NPM 452221018. Selanjutnya yaitu kata pengantar di laporannya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul kecerdasan buatan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Mata kuliah ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami dan mengaplikasikan teknik analisis data yang canggih, yang merupakan aspek krusial dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Dengan menyelesaikan ujian akhir semester ini, kami berharap dapat lebih memperluas pengetahuan kami tentang bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan secara efektif dalam berbagai situasi, serta memperluas wawasan kami dalam mengatasi masalah data yang semakin kompleks. Penulis dapat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karena itu penulis akan sangat menghargai kritikan dan saran untuk membangun makalah ini lebih baik lagi. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam laporan ini. Kami berharap karya ini bisa menjadi referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Lalu masuk ke bab 1 ada pendahuluan. Di era digital ini, kebutuhan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya komputer semakin mendesak, terutama dalam konteks penyelesaian masalah pencarian. Salah satu pendekatan yang telah terbukti efektif adalah menggunakan algoritma hill climbing. Algoritma ini termasuk dalam kategori metode pencarian lokal yang berfokus pada pencarian solusi terbaik dalam ruang pencarian yang didefinisikan oleh fungsi evaluasi atau tujuan tertentu. Hill climbing secara mendasar beroperasi dengan memulai dari solusi acak yang telah diberikan, lalu secara berulang memperbaiki solusi tersebut dengan memilih langkah yang mengarah pada peningkatan nilai fungsi evaluasi secara lokal. Pendekatan ini menjanjikan untuk menemukan solusi yang efektif dalam waktu yang relatif singkat. Meskipun rentan terhadap masalah terjebak pada optimum lokal yang suboptimal, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar dari algoritma hill climbing, mendiskusikan variasi-variasi yang ada, serta menggali aplikasi dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Melalui pemahaman mendalam tentang algoritma ini, diharapkan pembaca dapat mengaplikasikan dan memanfaatkannya secara efektif dalam berbagai konteks optimasi yang berbeda. Baik, selanjutnya ada bab 2, dasar teori. Yang pertama ada kecerdasan buatan. Menurut Budi Hartono dan Soehartono, Artificial Intelligence ini atau AI yang disebut kecerdasan buatan merupakan suatu bidang pada ilmu komputer yang dapat mencakup cara pandang manusia seperti mengetahui, memahami, memprediksi, dan melakukan manipulasi terhadap hal yang lebih besar dan rumit dari yang ada. Kecerdasan buatan ini dapat membantu manusia memecahkan masalah pada dunia nyata yang sulit dan menciptakan peluang baru dalam bisnis, teknik, dan banyak bidang aplikasi lainnya. Yang kedua, ada algoritma hill climbing, merupakan suatu pencarian heuristik yang biasanya digunakan untuk menemukan solusi optimal dalam berbagai masalah optimasi. Algoritma hill climbing ini dapat bekerja melalui beberapa rangkaian solusi. Algoritma hill climbing ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti traveling salesman problem atau yang disebut TSP, dan tujuannya adalah untuk menemukan rute terpendek yang mengunjungi dari setiap kota dan kembali ke kota asal. Algoritma hill climbing ini memiliki beberapa metode yang digunakan untuk mengatasi masalah. Salah satunya yaitu algoritma Steepest Ascent Hill Climbing
yang kami gunakan pada penelitian kali ini. Yang ketiga ada algoritma Steepest Ascent Hill Climbing, merupakan suatu metode algoritma hill climbing yang dapat memilih langkah berikutnya dengan cara memilih solusi tetangga yang memiliki fungsi terbesar. Algoritma ini memiliki kelebihan yang mudah diimplementasikan tetapi memiliki kekurangan juga, yaitu rentan terjebak dengan maksimum lokal, yaitu solusi yang bukan solusi optimal terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan bahas mengenai pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Seorang kurir pengantar paket ingin mengunjungi sejumlah N kota untuk mengantar paket. Sang kurir sudah mengetahui jarak antar kota. Lalu sang kurir ingin mengetahui rute terpendek untuk mempermudah pengiriman barang. Dengan ketentuan setiap kota hanya dilewati satu kali. Digunakan metode hill climbing untuk mengetahui rute terpendek tersebut. Misalnya terdapat 4 kota, yaitu ada kota 0, 1, 2, dan 3. Dengan jarak antar tiap-tiap kota yaitu sebagai berikut. Lalu selanjutnya akan menampilkan mengenai source code solution hill climbing mengenai studi kasus sebelumnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pada Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada main function. Fungsi main di sini terdapat Courier Delivery Problem atau CDP, merupakan space problem yang didapat dari panjang rute yang ada dengan menggunakan metode array multimedia. Selanjutnya ada hill climbing CDP, merupakan fungsi yang digunakan untuk mencetak semua langkah terbaik dari fungsi hill climbing dengan meneruskan space problem atau CDP. Selanjutnya ada library import. Random library menghasilkan solusi awal secara acak dengan memilih kota secara acak. Lalu selanjutnya ada random solution function. Pada fungsi random solution terdapat cities, yaitu yang digunakan untuk menginisialisasi daftar indeks kota pada space problem. Lalu ada metode random city yang digunakan untuk memilih sebuah kota secara acak dari daftar kota yang tersedia dengan rentang panjang CDP dikurangi 1 sehingga menjadi 0, 1, 2, 3. Selanjutnya ada solution append yang digunakan untuk menambahkan random city ke daftar solution. Lalu ada cities remove yang digunakan untuk menghapus urutan kota yang sudah terdaftar di random city atau 0, 1, 2, 3 agar urutannya tidak terpakai lagi. Lalu selanjutnya ada calculating route length. Fungsi route length terdapat route length sendiri, yaitu menghitung jarak total dari rute pada solution dengan menjumlahkan jarak antara kota-kota yang berurutan di dalam rute CDP. Lalu ada CDP solution I-1, solution I. Fungsi tersebut mengambil jarak antara dua kota yang berurutan dari CDP. Lalu ada generating neighboring solution pada fungsi getNeighbors. Pada fungsi tersebut terdapat solution copy yang berfungsi untuk memastikan setiap neighbor merupakan daftar baru, bukan dari daftar yang sudah ada. Lalu ada neighbor I dan J, dilakukan penukaran dua kota di dalam rute untuk menghasilkan semua solusi yang mungkin dari solusi yang ada. Lalu selanjutnya ada find best neighbor dari fungsi get best neighbor, CDP, dan neighbors. Pada fungsi tersebut terdapat base route length yang digunakan untuk melacak panjang rute terpendek yang ditemukan di antara neighbors. Lalu terdapat best neighbors yang digunakan melacak neighbor yang sesuai dengan rute terpendek. Lalu yang terakhir ada hill climbing solution. Ada fungsi hill climbing CDP. Pada fungsi tersebut terdapat initialization, yaitu metode dengan menghasilkan random solution untuk space problem. Lalu ada metode route length CDP dan current solution yang digunakan untuk menghitung jarak total dari rute dengan melakukan loop. Lalu terdapat metode getNeighbors current solution yang menghasilkan semua solusi neighbors dari solusi saat ini. Lalu terdapat metode getBestNeighbors dengan CDP dan neighbors yang digunakan untuk memilih neighbors terbaik yang memiliki solusi terpendek. Lalu terdapat while, yaitu jika solusi yang lebih baik ditemukan, maka solusi tersebut akan menjadi current solution dan proses akan diulang. Jika tidak ada solusi saat ini yang ditemukan lebih baik, maka perulangan berakhir dan solusi saat ini jaraknya akan dikembalikan. Lalu selanjutnya ada
Lalu selanjutnya ada explanation of implementation result. Di sini menjelaskan mengenai hasil studi kasus sebelumnya. Yang pertama ada hasil daftar Netbourse. Netbourse yang pertama yaitu ada 3102, Netbourse yang kedua yaitu ada 0312, selanjutnya ada Netbourse yang ketiga 2301, selanjutnya ada Netbourse yang keempat 1032, selanjutnya ada Netbourse yang kelima 1203. Lalu solusi akhir dan panjang rute. Ada solusi akhirnya terdapat dari kota 1 ke kota 3, dari kota 3 ke kota 0, dan kota 0 ke kota 2. Jarak dari kota 1 ke kota 3 yaitu 200, lalu kota 3 ke kota 0 yaitu 300, kota 0 ke kota 2 yaitu 200, lalu kembali dari kota 2 kembali ke kota 1 yaitu 300. Lalu setelah ditotal hasilnya panjang rute yaitu sama dengan 1000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan dari penggunaan algoritma hill climbing mencari rute terpendek untuk kurir menunjukkan bahwa ini adalah metode pencarian yang efektif dan mudah diterapkan untuk optimasi sederhana. Algoritma ini bekerja dengan mengevaluasi berbagai kemungkinan rute mulai penukaran dua kota ke rute yang ada, kemudian memilih solusi yang memberikan jarak total terpendek dan berlanjut sampai tidak ada tetangga yang lebih baik dari solusi saat ini. Meskipun memiliki kelemahan utama yaitu kecenderungan untuk terjebak pada solusi maksimum lokal dan kualitas solusi akhir yang sangat tergantung pada solusi awal yang dipilih, hill climbing tetap berguna dalam banyak kasus praktis. Untuk masalah optimasi yang lebih besar, algoritma ini mungkin kurang efisien karena jumlah tetangga yang harus dievaluasi meningkat secara signifikan, sehingga varian atau algoritma yang lebih canggih mungkin diperlukan. Secara keseluruhan, hill climbing adalah alat efektif yang memberikan solusi cukup baik dalam waktu relatif singkat, meskipun dengan keterbatasan, dan tetap merupakan metode yang berguna dan mudah diterapkan di berbagai aplikasi nyata, termasuk pengiriman paket oleh kurir dan mencari rute terpendek. Yang kedua ada saran dari kami untuk meningkatkan hasil algoritma hill climbing. Penting untuk memulai dengan solusi yang awal yang lebih baik, menggunakan pendekatan acak terarah, serta mempertimbangkan varian seperti simulate annealing atau genetic algorithm untuk mengatasi kelemahan dalam menangani maksimum lokal. Untuk masalah dengan skala yang lebih besar, evaluasi efektivitas hill climbing dan disesuaikan dengan metode lain atau algoritma yang lebih efisien. Eksperimen dengan berbagai parameter dan konfigurasi algoritma, seperti jumlah iterasi atau cara memilih tetangga, juga dapat membantu menemukan kombinasi terbaik in konteks spesifik. Selain itu, pemantauan dan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan hasil yang diperoleh dapat membantu mengembangkan pendekatan yang lebih efisien dan efektif di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.